Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triana Vitasari dengan NIM J1A1230076. Saya dari kelas reguler B. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis NASA TLX pada seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu NASA TLX. Jadi NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. NASA TLX juga mengukur beban kerja mental membagi menjadi 6 dimensi utama. Ke-6 dimensi tersebut yaitu yang pertama kebutuhan mental, kedua kebutuhan fisik, ketiga kebutuhan waktu, keempat tingkat usaha, kelima performance, dan yang keenam tingkat frustasi. Jadi setiap dimensi ini mewakili aspek yang berbeda dari beban kerja mental yang dirasakan oleh seseorang. Berikut cara mengukur penggunaan NASA TLX. Jadi untuk melakukan pengukuran NASA TLX ini, kita perlu memberikan kuesioner kepada subjek setelah mereka menyelesaikan tugas. Kuesioner NASA TLX ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ke-6 dimensi yang saya sebutkan tadi. Subjek diminta untuk membandingkan setiap pasangan dimensi dan memberikan nilai pada skala tertentu. Setelah perbandingan dilakukan, akan didapatkan skor untuk setiap dimensi. Contoh pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut yaitu misalnya seberapa besar tuntutan mental yang Anda rasakan saat melakukan tugas ini dibandingkan dengan tuntutan fisiknya. Subjek kemudian akan memilih salah satu jawaban dari skala yang tersedia dari 1 hingga 9. Dari hasil perhitungan beban kerja mental dengan metode NASA TLX pada seorang responden yang telah saya berikan, kuesioner diperoleh nilai bobot indikatornya yaitu kebutuhan mentalnya adalah 5, kebutuhan fisik 2, kebutuhan waktu 3, performance 2, tingkat usaha 3, dan tingkat fisik 0. Jadi total dari semuanya adalah 15. Kemudian pada pemberian rating, kebutuhan mental 50, kebutuhan fisik 70, kebutuhan waktu 50, performance 90, tingkat usaha 70, dan tingkat fisik 60. Total semuanya yaitu 390. Selanjutnya pada pemberian nilai produk, kebutuhan mentalnya 250, kebutuhan fisik 140, kebutuhan waktu 150, performance 180, tingkat usaha 210, dan tingkat fisik 0. Maka dari itu untuk menghitung weighted workload pada pemberian nilai produk itu totalkan menjadi 930. Selanjutnya pada pemberian nilai produk, jumlah dari kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performance, tingkat usaha, dan tingkat fisik itu dibagi 15, dan hasilnya pada kebutuhan mental itu 16,67, kebutuhan fisik 9,3,
kebutuhan waktu 10, performance 12, tingkat usaha 14, dan tingkat fisik 0. Jadi totalnya 61,97. Selanjutnya untuk interpretasi skor dalam golongan beban kerja itu dibagi menjadi 5, yaitu ada rendah, sedang, agak tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Yang dimana rendah itu dari 0 sampai 9, dan sedang dari 10 sampai 29, dan agak tinggi nilainya 30 sampai 49, tinggi 50 sampai 79, dan yang sangat tinggi itu dari 80 sampai 100. Maka dari itu dari nilai beban kerja tadi yang totalnya 61,97, maka dikategorikan tinggi. Maka dari itu disimpulkan hasil pengukuran menunjukkan beban kerja mengajar dosen sebesar 61,97 yang termasuk kategori tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian pimpinan untuk meringankan beban mengajar dosen tersebut, misalnya dengan mengurangi jumlah kelas yang diampu atau mendistribusikan sebagian mata kuliah ke dosen lain yang memiliki beban mengajar lebih rendah. Selain itu, dapat dipertimbangkan langkah-langkah lain seperti delegasi tugas administratif kepada tenaga pendidikan, penambahan tenaga pengajar, atau pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi. Demikianlah penjelasan metode NASA TLX ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata,